warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Akademika Education, cerdas berprestasi. Jadi pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial lagi, yaitu dengan menghadirkan salah satu tutor di Akademika Education. Mungkin boleh perkenalkan diri dulu Kang Ari. Terima kasih. Nama saya Ali Mulyono, salah satu tutor di Akademika Education. Asalnya dari Kota Tangerang, di sini berdomisili di Bandung. Oke, domisili asal Tangerang ya Kang. Ya. Oke, jadi pada episode kali ini kita akan membahas mengenai seputar tentang matematika, baik dari segi pelajarannya, dari segi materinya, terus tentu saja yang sangat berpengaruh ya dalam pelajaran matematika. Nah, berhubung Kang Ari ini salah satu tutor di Akademika yang khususnya di pelajaran matematika. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaannya Kang Ari ya. Siap. Oke, yang pertama, untuk mengetahui bagaimana dasarnya dulu pelajaran matematika dari Kang Ari sendiri, apa yang menjadi alasan tersendiri bagi Kang Ari ini untuk menjadi tutor matematika? Oke, alasan tersendiri untuk menjadi tutor matematika. Masalah pertama itu ketika di SMA, waktu belajar matematika, guru saya menjelaskan sangat terbelit-belit kata-katanya sehingga teman-teman saya sulit dalam memahami matematika itu tersendiri, sehingga saya berkeinginan untuk menjadi guru matematika yang bisa menjelaskan materi matematika dengan sangat mudah gitu, mudah dipahami oleh siswa, terus juga bisa menyenangkan matematika itu. Oke, berarti berdasar belakang yang penuh perjuangan sekali ya. Nah, dalam segi prosesnya nih Kang Ari, apa sih yang Kang Ari nikmati selama menjadi tutor matematika? Banyak ya kenikmatannya, jadi kayak dari pembelajaran di kampus juga mengaitkan matematika dalam kehidupan. Itu nggak ada di sekolah SMA, SMP kan hanya belajar rumus-rumus, dan ketika pas kuliah alhamdulillah diajarkan soal ini loh, matematika harus dikaitkan dengan kehidupan. Gimana sih? Jadi gampang dipahami oleh siswa. Apalagi kita juga harus tahu, misalkan ketika siswa itu punya hobi, kita juga harus bisa tuh mengaitkan matematika dengan hobinya, otomatis dia bakal senang belajar dalam matematika. Berarti dalam artian matematika tidak selamanya tentang rumus ya Kang Ari? Iya. Tapi matematika juga bisa dikaitkan gitu dengan kehidupan sehari-hari. Padahal banyak ya manfaatnya. Banyak sekali. Mungkin itu ya stigma yang dipegang oleh siswa-siswa sekalian. Ini alasannya kenapa sih harus belajar seperti ini? Kenapa belajar rumus saja? Iya. Padahal di samping semua itu banyak ya gunanya Kang Ari ya. Betul sekali. Jadi banyak sekali rumus-rumus matematika yang begitu sulit untuk dipahami, tapi sebenarnya itu sangat bermanfaat dalam kehidupan nyata ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Kang. Nah, kan kita tahu ya, kalau semakin kesini itu siswa masih banyak sekali ya yang mengalami kesulitan matematika, sampai ada gitu yang nggak mau matematika. Nah, menurut Kang Ari, selama menjadi tutor matematika nih, apa aja sih kendala Kang Ari yang sering dijumpai, dan mungkin Kang Ari sendiri punya tips gitu untuk mengatasinya? Yang paling sering dijumpai pertama materi matematika kalau di buku sekolah itu hanya sekedar kayak sifat-sifatnya seperti ini, terus penjelasannya begini. Nah, tapi kan kalau dalam konteks buku itu kan sulit untuk dipahami. Jadi bagaimana caranya sebagai guru, sebagai tutor, kita harus bisa mendefinisikan materi matematika ini dengan bagaimana caranya supaya gampang dipahami oleh si murid nih. Ya misalkan aja kayak dalam logaritma. Kalau dalam logaritma kan eksponen dan logaritma itu kan masih satu kesatuan gitu ya materinya. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sedangkan kalau logaritma kan kalau dalam buku itu akar B terus A terus kayak gimana gitu. Itu kan agak sedikit sulit dipahami. Padahal kalau cara gampang memahaminya 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 8. Gitu. Tinggal cari cara supaya gimana kita menjelaskan dengan cara mudah dipahami oleh si anak ini gitu. Berarti kembali lagi ke bagaimana kita mengajar ya Kang Ari ya. Mungkin juga karena siswa sekarang masih sering ke bawah metode pengajaran dulu gitu. Mungkin cuma hanya pakai kapur, sekadar tulis spidol. Padahal kan sekarang era milenial ya Kang Ari ya, yang mudah didukung oleh teknologi juga gitu. Nah, menurut Kang Ari nih, apakah
dari teknologi digital sekarang sangat menunjang pembelajaran matematika enggak? Iya, sangat sangat apa tadi? Menunjang ya. Sangat menunjang pembelajaran matematika. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita dalam menjawab soal-soal matematika. Contohnya kayak Photomath. Tapi satu hal ya, dalam aplikasi Photomath emang bisa membantu kalian menemukan jawaban matematika. Di situ ada namanya langkah cara. Kalian lihat dulu langkah caranya supaya kalian paham. Jangan cari jawaban doang. Kalau cari jawaban doang, ya berarti Anda memanfaatkan teknologi hanya untuk mencari jawaban, bukan untuk mencari ilmu. Padahal yang paling penting prosesnya Kang ya. Iya, betul. Jadi dalam mencari solusi juga jangan langsung solusinya aja. Tapi kita lihat di prosesnya dia mencari solusi itu bagaimana. Iya, betul. Misalnya kan inti dari pembelajaran tersendiri bagaimana membentuk pola pikir kita ya. Iya. Bukannya tiba-tiba ya langsung dari tiba-tiba jawaban nggak bisa dong. Jadi harus tahu caranya. Itu kan namanya teknologi yang ngebantu kita gitu. Bukan ngebantu jawaban doang, tapi ngebantu gimana cara ngejawabnya. Itu kan apa? Prosesnya kan ya. Iya. Oke, mungkin untuk selanjutnya nih Kang. Berdasar dari kesulitan tadi ya, kan masih banyak kisah juga yang malah enggan belajar matematika, takut belajar matematika, terus pokoknya masih banyak lagi deh. Nah, mumpung Kang Ari sebagai tutor matematika nih, apa sih hal yang mungkin Kang Ari bisa lakukan sehingga bisa membuat siswa-siswa yang model seperti ini untuk tertarik dengan belajar matematika gitu? Oke, itu kan tuh masalahnya anak-anak tuh suka matematika kenapa ya? Pertama kan rata-rata ya guru matematika galak, terus yang kedua tidak asik gitu, belajar rumus-rumus, terus nggak diselingin bercanda atau speaking, itu kan bikin otak siswa-siswa kan jadi mumet gitu ya. Makanya setiap pembelajaran kita adain speaking, tapi bukan hanya sekedar speaking ya, kita misalkan speakingnya permainan, tapi permainan yang bisa mengembangkan pikiran kita gitu. Ya. Seperti itu sih. Oke, berarti lebih ke arah kita dalam psikologinya diaplikasikan terus diimprovisasi dengan beberapa kegiatan ya. Iya, betul. Jadi selama kegiatan pembelajaran itu tidak hanya belajar terus, ya, menulis terus, iya, betul, tapi harus diselingi speaking lah gitu ya. Betul, harus diselingi dengan games. Apalagi sekarang ini akhirnya kan ada namanya di YouTube itu COC. Jadi kita bisa mengambil cara bermain gamenya gitu buat belajar matematika. Oke, mungkin dalam pembelajaran disebut sebagai tim game turnamen ya kan. Jadi ya, setiap kelompok saling bersaing mencari poin gitu ya. Ya, jadi dibikin beberapa tim, ntar kita bikin soal-soalnya mengikuti cara yang ada di COC. Jadi setiap tim itu bekerja sama untuk menyelesaikan suatu soal dan maju seperti itu. Mirip-mirip game itulah. Biar pembelajaran semakin menarik ya kan? Iya, jadi tidak monoton hanya mendengarkan guru penjelasan terus ngerjain soal kan bikin pusing. Kan namanya diskusi kan ada interaksi antar siswa, sama-sama berbagi ilmu gitu. Ya, betul. Jadi bisa si siswa ini bisa lebih paham ketika dia menjelaskan ke temannya. Dan temannya yang nggak paham bisa paham dari penjelasan temannya gitu. Oke. Mungkin pertanyaan sebelum penutup podcast ini nih kan. Nah, mungkin siswa sekarang ini banyak yang belajar matematika karena mungkin tidak tahu cara pengaplikasiannya ya kan. Iya. Seperti yang awal pembicaraan itu tadi. Mungkin dari Kang Ali sendiri, apa sih peran dari matematika atau belajar matematika sendiri yang masih banyak gitu ya, belum diketahui oleh siswa, yang perlu diketahui oleh siswa gitu kan? Oke. Yang perlu diketahui ya anak. Jadi untuk para siswa ini, kalian pernah belajar himpunan kan? Ayo siapa di sini yang kira-kira suka bermain bola atau menonton bola lah. Nah, dalam bola itu kan ada namanya klub, ada orang, terus ada nomor kan. Nah, itu dalam matematika juga ada namanya himpunan. Misalkan Ronaldo nomor punggung 7, terus Messi nomor punggungnya berapa, terus beberapa orang punya nomor punggungnya masing-masing. Itu kan maksudnya himpunan kan, relasi gitu. Seperti itu kan, untuk dalam kehidupan sehari-harinya. Dan masih banyak lainnya, misalkan dalam kita juga belajar matematika supaya tidak dibodoh-bodohi ketika beli barang di Indomaret atau Alfamart atau di mall gitu ya, ada tulisan diskon 20%, plus 50%. Itu gimana cara ngitungnya? Di diskon dulu 20%, selesai di diskon 20%, hitung lagi diskon 50% dari harga 20% diskonnya itu, seperti itu.
Tapi kalau kita nggak tahu, nggak paham matematika, wah diskonnya 70%, gede banget, belilah MS. Aku masih mahal ya. Ternyata gitu konsep diskonnya kan. Kita juga harus tahu ilmu matematika dari itu. Jadi benar-benar matematika penting banget ya. Iya. Khususnya mungkin yang Kang Ari jelasin tadi nih, khusus di materi aritmatika sosial ya. Ya, jadi di situ kita belajar masalah keuntungan, kerugian. Jangan sampai kita membeli barang atau menjual barang malah kita yang rugi. Iya, betul sekali. Oke, mungkin itu saja ya terkait episode podcast kali ini terkait pembelajaran matematika. Mungkin sebelum kita mengakhiri podcast kali ini, ada pesan-pesan dari Kang Ari dulu nih sebagai tutor matematika. Ada dong. Ingat ya, kalau belajar matematika, kalau gurunya cuma hanya menjelaskan rumus dan banyak-banyak soal-soal yang dikasih ke kalian, bilang ke guru kalian, minta apa pembelajaran matematikanya dalam bentuk permainan supaya lebih fresh gitu otak kitanya. Jangan asal masih soal dinilai 10/10, itu sangat membuat otak kayak bubble gitu. Makanya harus dipadukan dengan game gitu. Oke, baik, itulah tadi ya terkait perbincangan podcast kita bersama Kang Ari sebagai tutor matematika, mulai dari apa itu matematika, pembelajaran matematika, manfaat matematika, peran matematika, dan yang paling penting khususnya dalam pengaplikasian sehari-hari ya, yang mungkin penonton sekalian sering menjumpai gitu terkait misalnya diskon, keuntungan, kerugian. Nah, oke, mungkin itu terkait podcast kita pada episode kali ini. Dan jangan lupa untuk episode selanjutnya pasti kita akan menghadirkan tamu yang lebih spesial lagi. Mungkin cukup sekian untuk terkait podcast kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Academic Education, cerdas berprestasi.